Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pongpong, bertemu lagi di segmen Bincang Teropong. Bincang Teropong kali ini merupakan edisi pertama di kepengurusan tahun 2020-2021. Rektor Universitas Sumatera Utara pada Maret 2019 memberhentikan kepengurusan Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU. Hal ini terkait dengan sebuah karya cerita tulis yang menuai pro dan kontra. Lalu pada Mei 2019, Rektor Universitas Sumatera Utara kembali mengaktifkan Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU dengan Kurniadi Syaputra sebagai pemimpin umumnya. Bagaimanakah kepengurusan Lembaga Pers Mahasiswa menjalani perekrutan? Lantas bagaimanakah kelanjutan kisah mereka menjalani roda organisasi? Nah, langsung saja di Bincang Teropong kali ini kita akan membahas secara tuntas bersama Kurniadi Syaputra. Assalamualaikum Kurnia. Waalaikumsalam. Ya, di sini kita nyantai aja sih ya. Ini lagi di segmen Bincang Pongpong. Jadi kan udah kemarin divakumkan ya, seperti itulah ya. Kemudian diaktifkan lagi di Mei. Kira-kira tahu nggak sih apa alasan Rektor USU sendiri mengeluarkan surat keputusan tersebut? Kalau saya sendiri sih salah satu orang yang ikut aktif juga memperhatikan Suara USU dari dulu. Dari pertama saya masuk kuliah, ketika daftar ulang, bahkan Suara USU itu sudah menjadi lirikan saya untuk organisasi. Dan ketika kasus kemarin yang sempat viral di dunia maya dan di kalangan kampus juga gitu kan, kalau saya sih menelaah bahwa karena rektor mungkin dan jajarannya berpendapat bahwa ranah pers kampus itu belum bisa kalau untuk diterbitkan hal-hal seperti itu yang kita tahu mengandung unsur LGBT dan pornografi juga begitu. Kalau itu sih pandangan singkat saya gitu. Oke, jadi setelah diberhentikan divakumkan gitu ya, terus kemudian diaktifkan kembali itu di Mei 2019. Nah, kemudian orang-orang yang ada di Suara USU itu lagi mengaktifkan kepengurusan tersebut dan adalah open recruitment dan lain sebagainya, berjalan seperti biasa, seperti itu kan. Kemudian untuk sistem perekrutan untuk anggota baru di Suara USU yang sekarang itu bagaimana setelah peristiwa yang kemarin? Kalau untuk kilas baliknya sendiri, jadi setelah dikeluarnya surat keputusan rektor untuk pemberhentian pengurus Suara USU pada saat itu, ada sekitar beberapa bulan tuh Suara USU vakum gitu kan. Jadi kalau yang saya tangkap sih ya, dan informasi yang saya dapatkan, ada beberapa alumni yang awal-awal pendiri Suara USU atau alumni yang dibilang masih care pada Suara USU dan tidak mau Suara USU itu tenggelam namanya, mereka berinisiatif untuk membuat perekrutan begitu. Jadi membuat perekrutan kembali dengan dinaungin dari kampus, karena juga kan Suara USU ini kan UKM begitu kan, jadi fasilitatornya kampus dan mereka juga ikut andil untuk proses perekrutan. Dan untuk perekrutannya sendiri kemarin seingat saya kami dapat info tuh para mahasiswa gitu, ada perekrutan lagi Suara USU gitu. Namun kalau untuk prosesnya sendiri tidak seperti pada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pengurus yang merekrut begitu kan, mengadakan open recruitment, menyeleksi, magang, seperti itu tahapnya kan. Jadi kami kemarin setelah dapat informasi pembukaan kembali untuk pengurus Suara USU, jadi kami mendaftar tuh ke pihak yang memang ditugaskan untuk perekrutan begitu. Jadi ketika prosesnya bahkan sampai mendatangkan ahli psikologi. Jadi kami di situ tesnya panjang gitu, nggak gampang. Saya sendiri sempat bingung tuh kan, ini mau masuk organisasi atau mau masuk CPNS gitu kan. Sampai dites psikologi, dites kejiwaannya, ditanya. Pokoknya hampir macam mirip SBM lah gitu. Ada tes tertulis, tes lisan begitu. Lalu dari sekitar kalau nggak salah ada 25 yang daftar, lalu ada 14 orang yang terpilih begitu. Itu pun dengan seleksi yang
memang diwadahi kampus dan diinisiasi oleh alumni-alumni Suara USU yang masih peduli sama Suara USU kalau menurut saya ya gitu. Begitu sih kalau untuk perekrutannya sendiri. Jadi setelah rekrut kemarin dapatlah bibit baru untuk Suara USU berjumlah 14 orang seperti itu. Oke. Dan untuk sekarang aktivitasnya di kampus sendiri nggak ada ngeliput atau keluar juga, itu seperti gimana untuk yang anggota baru? Jadi sebelumnya saya ceritain kembali. Jadi ketika 14 orang itu terpilih, itu kemarin bukan saya Pimumnya. Ada namanya Alvin. Jadi dia dari sekitar bulan Juli kalau nggak salah sampai akhir Desember kemarin dia yang menjabat begitu. Kemudian untuk aktivitasnya sebenarnya kemarin belum banyak untuk pengurusan tahun semalam karena juga banyak kendala. Misalkan kami sekret kemarin kan yang lalu sudah nggak diaktifkan lagi. Jadi kami masih berjuang mencari sekret hingga akhirnya pada akhir-akhir 2019 itu sekret akhirnya dapat kayak gitu kan. Jadi kalau untuk kegiatan Persma pada umumnya itu belum terlalu signifikan atau terlalu aktif karena masih juga kami juga ngerasa itu masih pembangunannya lah gitu kan, masih pondasi lagi kalau gitu, mengulang dari nol kalau dibilang. Jadi kalau untuk aktivitas kami lebih banyak ke promosi sih, promosi ke teman-teman terutama anak USU bahwa Suara USU itu lahir kembali begitu. Suara USU itu ada lagi. Begitu sih untuk kegiatan kami. Di kepengurusan yang baru ini juga ada nggak wajah baru gitu? Kalau untuk pengurusan sekarang ini sebagian besar ada sekitar kalau nggak salah 7 orang itu dari kepengurusan tahun lalu. Dan tapi mereka nggak termasuk pada pengurus yang kemarin Kena peristiwa itu gitu. Tapi ada juga untuk sekarang kami yang anggota Suara USU ada juga beberapa orang yang pernah pada pengurusan yang lalu-lalu itu menjadi mahasiswa magangnya, menjadi anggota magang begitu. Tapi karena beberapa hal mereka nggak masuk ke dalamnya gitu. Dan juga kalau untuk sekarang sih kan anggota Suara USU ada sekitar 33 orang begitu. Dengan jumlah 7 orang dari pengurus tahun lalu gitu, itu sekarang sudah jadi presidium dan pengurus gitu kan. Kalau untuk susunan apanya sendiri, redaksinya mirip sih sama yang tahun-tahun lalu dan tahun-tahun sebelum Suara USU bermasalah kemarin gitu. Berarti memang udah bener-bener nggak ada lagi lah orang-orang yang terlibat di kasus kemarin untuk di kepengurusan ini. Ya, karena setahu saya juga mereka yang kemarin sudah membentuk badan otonom pers mahasiswa yang baru begitu. Tapi kalau untuk info lebih lengkapnya mengenai mereka, saya sendiri sih kurang mengikuti begitu. Nah, informasi yang kami dapatkan juga ya, itu pada Januari 2020 akhirnya mereka yang kemarin terkena peristiwa tersebut membentuk dan tetap bersatu, kemudian membuat sebuah lembaga pers gitu kan, dengan nama Badan Otonom Pers Mahasiswa Wacana. Kemudian yang ingin saya tanyakan, gimana sih hubungan silaturahmi Suara USU dengan mereka gitu? Kalau sampai saat ini sih belum ada komunikasi antara Suara USU dengan Wacana ya. Tapi kalau saya sendiri sih berpandangan bahwa sebenarnya hadir mereka itu jadi spirit baru untuk mahasiswa khususnya. Mereka pasti lebih banyak referensi gitu kan. Sekarang dengan aktifnya mereka juga pasti referensi untuk mencari berita dan kebenaran bagi mahasiswa USU itu semakin banyak begitu. Dan saya juga sebenarnya juga membuka diri jika ada mungkin nanti diskusi antara kami dengan Wacana untuk kebaikan Suara USU sendiri dan untuk kebaikan Wacana sendiri dan terkhusus untuk kebaikan USU pada umumnya begitu. Jadi memang tidak ada yang sangat membuka lah gitu ya untuk menjalin komunikasi yang baik juga dengan Wacana seperti itu. Ya, karena pun sekarang gini kan situasi daring gini kan agak susah sih sebenarnya untuk apalagi mengadakan pertemuan yang intens dan sebagainya gitu. Paling ya kita lihat ke depannya aja sih, mana tahu ada jalan untuk sama-sama berjuang gitu demi kebaikan dan kebenaran di
kampus USU begitu. Karena kan ya kita tahu bersama ya kan, Persma ini kan fungsinya salah satunya mengkritik dan memberitakan sesuatu yang benar begitu. Harapan kedepannya nih untuk Suara USU sendiri selaku pemimpin umum seperti apa? Kalau harapan saya sih, kalau dibilang sangat banyak. Salah satunya adalah jangan sampai nanti teman-teman Suara USU karena daring begini jadi turun semangatnya gitu. Karena salah satu fungsi Persma ini kan adalah satu, media belajar begitu, dua, media mencari kebenaran informasi dan mencari perbaikan bagi kampus yang menjadi naungannya begitu. Jadi harapannya untuk teman-teman Suara USU sendiri tetap semangat gitu, tetap semangat, jangan pantang menyerah, jangan terlalu dengarkan hal-hal yang nggak baik yang dapat menurunkan kinerja begitu. Dan juga kedepannya agar selalu rajin-rajin membaca agar tulisan yang dihasilkan juga lebih baik gitu. Dan juga untuk Suara USU ataupun Persma-Persma yang lain begitu kan, karena kita ini kan sama-sama pembelajar sih, sama-sama mahasiswa begitu kan. Jadi harapannya selalu terbuka begitu, jangan ada diskriminasi atau jangan ada lagi anak tiri atau anak emas begitu istilah. Karena kan semua tuh kita punya kesempatan yang sama gitu untuk belajar ya. Begitu aja sih. Nah, Sobat Pongpong, sampai di sini dulu bincang teropong kita kali ini. Kepada Kurnia, saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia diwawancarai. Nah, kita juga tentu berharap bahwasanya ke depan Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU menjadi lembaga pers mahasiswa yang sukses. Nah, Sobat Pongpong, sampai di sini dulu bincang teropong kita kali ini. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pers Mahasiswa.